Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, yang program ini sudah diasuh 3 tahun kurang lebih begitu, alhamdulillah. Dan saat ini juga masih diasuh oleh beliau, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa kita pahami begitu, pemahaman yang baik tentang agama ini, terutama mengenai fikih praktis ini. Dan penting bagi kita untuk memahami ilmu ini sedikit atau banyak, paling tidak kita bisa tahu bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan 2 kali lipat, seperti atau bagaimana nanti yang itu diperhatikan, karena ini biasanya setiap orang pasti bagian dari sebuah keluarga, dan keluarga biasanya ujung-ujungnya di akhir hidupnya ada persoalan situasi seperti ini, yaitu mengenai warisan. Dan alhamdulillah kita juga sudah dipertemukan oleh Al Ustadz yang memang di bidang ahlinya seperti itu. Jadi kita bisa banyak bertanya di 021 212 32 32 32 333. Nah, 021 212 32 333. Sudah hafal saya. Kemudian perlu kami beritahukan bahwa besok insya Allah besok hari Selasa pukul 10, ya, hari Selasa pukul 10 ada live interaktif serial baru. Nah, bersama Al Ustadz yang sekitar baru 2 tahun, ya, 1 tahun lalu bergabung di Dewan Fatwa Perimul Arsyad, yaitu Al Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, dengan live interaktif menjaga iman seputar mengenai akidah jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kita tunggu teleponnya. Barakallahu fikum. Dan sekarang tidak berpanjang lebar, sekarang kita langsung sapa Ustadznya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz, ya Ustadz, alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur kepada Allah, dan kemudian berterima kasih kepada antum yang di tengah ini Jakarta, Ustadz. Macet jam segini. Luar biasa ya. Jakarta macet, dan antum tetap meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan telepon yang masuk. Barakallahu fikum, Ustadz. Dan kemudian Ustadz, mau dong kita dikasih ini Ustadz, nasihat di awal, Ustadz. Nasihat di awal mengenai wanita-wanita yang masih punya pemahaman bahwa emansipasi wanita dan laki-laki harus sama, gitu. Nah, termasuk ini berlaku juga di masalah waris, Ustaz. Nah, waris modern zaman sekarang, kekinian, milenial katanya, Ustaz. Monggo, Ustaz. Tafadhol, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bicara tentang wanita, keluarga, syariat Islam adalah syariat yang datang dari zat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna kebaikan, kenikmatan, kemuliaan, keagungan, sifat bijaksananya, kelembutannya, sempurna sifat-sifatnya, dan tinggi mulia nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti apa yang Allah turunkan semuanya juga sempurna kebaikan dan kemuliaannya. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Satu hal yang menarik patut kita cermati di sini adalah Allah menempatkan wanita ini dengan tempat yang sangat mulia. Apa itu? Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu jadi pemimpin. Kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan. Bukan kecerdasan saja. Bisa jadi perempuan lebih cerdas daripada laki-laki. Dan itu banyak. Dan laki-laki pemimpin karena nafkah yang diberikan. Artinya yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu adalah suami. Suami yang punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sama istrinya, iya. Sama istrinya. Kepada istrinya.
Jadi dengan saya terima nikahnya, kemudian si suami menggauli istrinya, berarti ada nafkah di balik itu semuanya. Nafkah. Artinya perempuan ini posisinya apa? Berarti perempuan ini posisinya nerimo, jemaah. Nerimo apa? Nerima uang. Dia nerima. Dia menerima. Artinya kemuliaan ya, luar biasa. Ini nyari duit ini kan zaman sekarang penuh dengan berbagai macam rintangan. Sedangkan perempuan menerima. Lalu kalau selanjutnya apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhilil jannata min ay abwabin syi'ta. Jika perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, malaikat akan bilang masuk surga kamu dari pintu mana saja. Tapi setan tidak menghendaki kemudahan dan kemuliaan ini. Ya mungkin. Setan kan sudah janji, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan ganggu mereka semua. Saya akan sesatkan mereka semua. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk di jalan yang lurus. Saya palingkan mereka, saya sesatkan mereka. Sehingga masuklah di sini ketidakpuasan, keinginan, al-hirs, ya, yaitu apa? Ambisi dengan dunia, merasa nggak puas dan sebagainya. Akhirnya ngerasa, wah, istrinya butuh membantu suami untuk bekerja. Oke lah, istri akhirnya membantu. Penghasilan suami awalnya anggap 5 juta umpama. Kerjalah istrinya, dapat gaji 4 juta umpamanya. Jadi 9 juta. Bulan pertama dapat 9 juta. Wah, seneng gede. Berapa tahun 5 juta. Masya Allah, senang mereka, bangga. Bulan pertama senang, bulan kedua senang, bulan ketiga senang, bulan keempat mulai mules. Apa itu? 9 juta ini pada akhirnya juga kakak cukup. Inilah manusia. Kemarin 5 juta ngomong gak cukup. Kenapa? Karena kebutuhan. Sehingga butuh tambahan, istrinya suruh bekerja. Oke, istrinya bekerja. Tapi setelah istrinya bekerja, bulan kedua, bulan ketiga itu kan gak cukup juga. Beginilah manusia. Jangan mau kita ini dijadikan bola pingpong sama setan. Ya, jangan. Jadilah kita hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha dengan apa yang Allah tentukan hukumnya kepada kita. Maka itulah kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Kalau Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Dan pemirsa, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan dan bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nizar Sa'ajabal. Ustaz, kita boleh mulai dari pertama. Bismillah. Pertanyaan pertama datang dari Indri di Jakarta Timur. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Ustaz mohon izin bertanya. Abang kandung Ana meninggal dunia. Abangnya meninggal dunia. Pada saat masih hidup, dia posisinya sudah bercerai dari istri pertamanya yang meninggalkan 5 orang anak. Dengan istrinya pertamanya yang meninggalkan 5 orang anak. Kemudian abang saya itu sudah menikah lagi dengan istri barunya tanpa menghasilkan anak. Abang saya masih ada hak atas warisan rumah peninggalan orang tua kami yang rencananya akan dijual dan dibagikan ke anak-anak lain, dalam kurung saudara kandung saya gitu. Terus kemudian insya Allah sesuai dengan syariat. Yang saya ingin tanyakan, selain anak-anaknya abang saya ini mewarisi harta abang saya, berapa bagian untuk istri barunya? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Indri yang telepon ke kita menanyakan tentang saudaranya yang wafat, kemudian memiliki 5 orang anak, ya, 5 orang anak. Kemudian
si abangnya ini menikah kembali, berarti istri ini adalah istri yang istri kedua. Pernikahan dengan istri yang kedua tidak punya anak, ya nggak punya anak. Jadi anaknya ini adalah dari istri pertama, Ya. dari istri pertama. Ya. Pertanyaannya, berapa bagian istri yang kedua ini? Ya semua istri jatahnya sama. Tidak ada bedanya antara istri pertama Dan istri kedua. istri lama, istri sedengan, istri Iya. baru, istri fresh. Nggak ada jamaah, semua sama. Kok ada istri fresh, Ustaz? Iya. Ada Ya Ustaz. istri fresh. Apa tuh Ustaz? Pengen tahu Mas mau istri Pengen tahu. fresh? Istri fresh itu gini, si fulan baru menikah, Oh ya. Baru nikah. Oke. Ya. ini fresh nih, Oh ya. dia istri kedua, anggap istri kedua. Iya, istri kedua. Si laki ini udah kayaknya sudah Luar biasa. luar biasa, tabarakallah. Masya Allah. Udah baru menikah. Iya. Setelah menikah dapat seminggu, kena serangan jantung. Wah, suaminya. Suaminya nih, Iya. kena serangan jantung, Iya. innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi wa raji'un, inna meninggal. Terus? Kan fresh istrinya, nah, kan baru seminggu. Bisa aja tuh. Iya, fresh itu. Iya. Iya deh. Terus, Ustaz. Sekarang Lanjut, Ustaz. istrinya baru menikah, Iya. wafat, sedangkan sang suaminya ini kaya raya. Iya. Kata saudaranya, enak amat. Istri yang pertama dulu udah wafat. Iya. Ini baru dinikahin, dapat warisan. Iya. Pak Mamat aja nggak begini kan. Ini udah punya anak 5 lagi, pasti udah iya. lama pernikahan yang lama. Nah, para jamaah sekalian, inilah yang saya bilang tadi, jangan kita mau jadikan bola pingpongnya setan. Ini yuwaswisu fi sudurin nas. Mau istri lama, mau istri sedengan, mau istri baru, mau istri super fresh, semuanya istri yang dihasilkan dari apa? Saya terima nikahnya, kawinnya, fulana. Pernikahan yang sah, Sah. berarti dapat bagian yang sah. Sah. Ya, kalau dalam kasus yang tadi, ya si mayit ini yaitu si lelaki ini kan Iya. punya anak 5 nih, Iya. anaknya 5, ya kan? Berarti istrinya dapat berapa? Istrinya ya 1/8. 1/8 ya, Ustaz. Tapi kan tidak melahirkan dari dia, Ustaz. Kalau tidak punya anak kan 1/4 ya, Ustaz. Ini istrinya 1/8. Iya. Kenapa Gimana istri tuh? dapat 1/8? Karena si mayit punya anak 5. Oh, itu Ini namanya anaknya di situ siapa? ya. Anaknya si mayit. Dan yang dihitung adalah hartanya si mayit. Iya. Ya, jadi si mayit 1/8. Lah anaknya ini apa? Kalau anaknya ini ada laki dan perempuan, berarti sisanya yaitu 7/8, ya kan? Ya. Diambil buat anak-anaknya semua. Iya. Jadi dia dapat 1/8 dari total Ya, warisan. walaupun nggak punya anak tetap 8. Walaupun kan nggak punya anak dari dia, tapi si Iya. mayit kan punya anak. Oh, ya, hitungan dari si mayit ya. Ya. Anak si mayit. Wallahu a'lam. Paham Ustaz. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Semoga yang bertanya yaitu Ibu Indri ya, ini Ibu Indri di Jakarta Timur bisa paham ya. Dan ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah Ibu di Kalimantan Selatan ya Bu ya. Iya, Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz dan kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, ayah kandung saya meninggal pada tahun 2019 dengan meninggalkan harta berupa rumah gonogini dengan ibu, 2 truk gonogini juga dengan ibu, beberapa hektar sawah murni. Sebentar Bu, milik Mbak, saya dan pelan-pelan Mbak. Pelan-pelan Bu, diulang lagi. Bapak meninggal 2019. dengan meninggalkan harta berupa rumah gonogini dengan ibu. Harta gonogini ini apa maksudnya Ibu? Bercampur, jadi ibu memiliki Saham. andil dalam membangun rumah tersebut, Ustadz. Andil itu dalam artian mengeluarkan duit buat ngeluarin rumah itu, buat bangun rumah. Iya, Ustadz. Ibu Anda ngeluarin duit juga untuk bangun rumah.
Iya Ustaz. Oke, berapa persen uang yang dikeluarkan ibumu, berapa persen uang yang dikeluarkan ayahmu? Belum tahu Ustaz. Kenapa? Itu ibu belum tahu, belum ada gambaran. Belum ada gambaran. belum Oke, dihitung. lanjutkan pertanyaannya. Lanjut. Kemudian 2 truk golong ini juga dengan ibu. 2 truk. Nggih, Mobil ya, truk mobil ya, ya. mobil truk, iya. Rumah Sama, 2 truk. itu apa beli truknya itu juga rumah uangnya patungan. Iya Ustaz. Ya, ini bukan konokini namanya. Patungan. Ini namanya beli bersama. Ya, konokini konsekuensinya berbeda, Mbak. Ya. Ya, Lanjut. bukan konokini ini. 2 truk terus ibu. Belinya dengan cicilan ketika itu Ustaz. Yang ibu Anda ikut nyicil. Nggih. Ya, oke. Terus ini bukan konokini ya. Ini namanya beli bersama lah. Ya. Lanjut terus. Ibu. Kemudian beberapa hektar sawah murni milik ayah Hmm. dan sejumlah uang tabungan murni milik ayah. Heeh. Ketika beliau meninggal, anggota keluarga yang masih hidup yaitu ibu kandung. Ibu si bapak ya, ibu si mayit. Ya. Ibu Jadi yang milik sendiri sawah sama apa? tabungan. Sawah Tabung- sama uang tabungan Ustaz. Oke, terus waktu ayah meninggal yang ada berapa keluarganya? Ketika beliau meninggal, anggota keluarga yang masih hidup yaitu ibu kandung, ayah, Ya. Oh, ini ibu kandungnya. Terus 1 adik kandung, Adik kandung laki perempuan? adik kandungnya. laki-laki. Iya. Jadi saudara kandung laki ya. Iya, Oke. Istrinya masih ada? 1 istri, Satu istri. Anaknya? 1 anak perempuan dan 1 Satu anak perempuan. laki. Oh, ya. 1 laki. Satu anak laki. Oke, ya. Oke, Ibu, yang ditanyain? Tetapi qadarullah sampai sekarang harta tersebut belum dibagi dan ibu kandung ayah sudah meninggal. Oh, ibu kandung meninggal. Nih Ustaz. Oke. Kemudian uang tabungan tersebut sebagian sudah kami gunakan untuk umroh. Oke. Kemudian pertanyaannya, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian waris tersebut Ustaz? Ibu, pertama rumah yang menjadi milik bersama tadi, ya, sama mobil truk yang menjadi milik buah bersama, truk. Anda harus tahu berapa persen, ya. Ini harus tahu berapa persen. Ya, dihitung. Ya, berapa persen milik ayah, berapa persen milik ibu istri. Ya, berapa persen milik suami, berapa persen setelah itu baru bisa kita tentukan, Ya. ya kan? Baru bisa dibagi. Jadi persentase. Jadi kali ini bersama milik ayah. Jadi berapa persen yang menjadi milik ayah? Nah, kalau ketahuan berapa persen yang milik ayah, berarti inilah yang menjadi warisan. Ya. Lalu yang ini punya ayah digabung dengan ini sama Sawah ini dan gabung tabung. jadi satu. Nah, jadilah ini namanya Harta. warisan ayah. Ya, harta warisan ayah. Oke. Harta warisan ayah di sini. Berarti sawah sama tabungan dijual. Kalau ada yang sudah dipakai, dipakai untuk apa? Maka yang dipakai ini dihitung artinya dikembalikan nanti. Ya, dihitung maksudnya dikembalikan. Karena dipakai ya harus dikembalikan. Nah, nanti ini barulah dibagi kepada ahli waris yang ada. Ya. Sampai di sini ada yang Bu mau tanyakan? Untuk siapa saja yang berhak menjadi ahli waris Ustaz? Oh. Oke, silakan Ibu matikan teleponnya aja biar nggak banyak pulsanya. Ya. Siap. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh, masih ada Oke, pertanyaan. silakan. Jadi persentasenya berapa nih nanti setelah diketahui ahli warisnya siapa saja? Dan yang terakhir kemudian kan jika ibu kandung ayah yang sudah meninggal menjadi ahli waris, Ya. misalkan kemudian siapa yang berhak menerima atas waris yang seharusnya diterima ibu kandung ayah?
Waduh, paket borongan ini Ibu. Mantap. Mantap. Siap. Iya. Oke, Ibu bisa lihat di televisi ya. Ya, terima Iya. kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV jauh-jauh dari Kalimantan. Barakallahu fikum. Ya. Tafadhol Ustaz. Jadi kalau sudah ketemu dengan langkah yang pertama tadi, Ya. baru dibagi kepada ahli waris. Ya. Ya. Siapa ahli warisnya? Ibu. Ibu. Ya. Ahli waris. Saudara laki-laki kandung adik enggak, gugur. Gugur. Ya. Kenapa kok gugur? Ada anak laki. Ya. Istri iya, anak laki iya, anak perempuan iya. Iya. Jadi saudara laki-laki ini gugur, nggak dapat warisan. Ya. Kenapa? Karena ada ini al-gujunya ini, dia punya anak laki. Ya. Jadi ini ahli warisnya 4 ini. Oke, berapa pembagiannya? Ibu kandungnya yang sudah wafat 1/6, istrinya 1/8. Kenapa? Punya anak dia. Loh kok bisa istrinya lebih dikit dari ibunya? Ya iya, karena ibunya. Ya, Ibu. Ini yang simpelnya ya. Ya. Ya tentu jawabannya karena inilah perhitungan yang Allah tetapkan. Ibu. Kenapa Allah menetapkan begini? Ya itulah Allah, kebijakan Allah, sifat mulianya Allah, sifat sempurnanya Allah. Karena ini ibu kandung. Ya. Oke. Lalu anak laki dan anak perempuan dua-duanya mengambil sisa. Ya. Jadi dari mana? Ini kalau mau dihitung kelipatan Ibu jadi 24. Dari mana? 6 sama 8. Ya kan? Ya. Jadi 1/6 dari 24 berapa? 4. Ya. Ya, betul. 1/8 dari 24 3. 3. Totalnya berapa? Semua dari ini dari 24, 1/6 dari 24, 1/8 juga dari 24. Jadi 7. 7. Jadi sisanya berapa? Semua. Sisanya 24. 17. Ya, 17. Sisanya 17 buat anak-anak. Anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti 17 Bagi dibagi 3. 3. 6 kurang. Maksudnya gimana? Maksudnya hartanya 6 kurang. harta dibagi 24 gitu. Maka sang ibu yang wafat dapat 4 bagian, ini dapat 3 bagian, sedangkan anak semua dapat 17 bagian. dibagi berapa? Ini dibagi 3 berapa? 5, sekian. Ya kan? Ya. Ini kalau dalam waris sebetulnya harus di pembulatan 5,6. 5,6. Ya. Oke. Berarti kalau laki-laki 5,6 kali 2 yang laki. Yang perempuan berarti 5,6 aja. Ya. Ya kan? Oke. Kemudian berikutnya, sang ibu ini sudah wafat. Nah, maka berarti peninggalan ibu. Kan gitu kan jatuhnya peninggalan Ya. ibu. Nah, peninggalan ibu dari sang anak ini kan tadi 4 poin. Ya kan? Diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Jadi ahli warisnya. Siapa ahli waris ibu ini? Ahli waris ibu ini tentu anak-anaknya. Ya kan? Anak-anaknya. Anak-anak ibu ini. Ya, suaminya kalau masih ada. Suami kalau masih ada. Nah, inilah ahli warisnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu Ustaz ya. Jadi ibu pun juga masih punya harta waris ya setelah itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ibu yang sudah telepon. Permasalahannya bagus untuk menjadi contoh untuk semuanya pemirsa. Kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad Kadarwanto di Depok. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Izar, izin bertanya Ustaz, jika bapak saya meninggal dan mempunyai 3 anak, tetapi kakak saya yang pertama sudah meninggal duluan. Nah, apakah anak-anak dari kakak yang sudah meninggal tetap mendapatkan warisan? Jazakallahu khairan. Anaknya siapa aja? Tidak disebutkan Ustaz. Nggak disebutin laki Tidak, perempuannya. tidak. Apakah dapat warisan atau tidak Ya nggak anak-anaknya? bisa dijawab lah.
Ya, tidak bisa dijawab ya. Bisa. Taib. Harus detail dia. Ya, Anaknya siap. siapa saja, Siap. kemudian cucunya ini yang meninggal ini anak laki apa perempuan, cucunya. Kalau pertanyaan terlalu umum begini Terlalu nggak umum bisa ya, Ustaz dijawab. ya. Taib. Iya. Bahaya kalau jawab pertanyaan yang Nggak kurang bisa jelas ya. dijawab memang. Mau jawab gimana? Siap. Pertanyaannya umum. Taib. Berikutnya, pertanyaan berikut datang dari Windy di Jakarta Selatan. Begini bunyinya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Semoga semua Ustaz dan semua jamaah selalu dalam lindungan Allah Amin. dan rahmat Allah. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau nenek saya mewariskan hartanya? Nenek saya mewariskan hartanya kepada cucunya saja yang di kampung. Sedangkan ayah saya, dalam kurung anaknya, tidak dapat apa-apa. Disebabkan tidak pernah nengok ibunya di kampung. Dan bagaimana hukumnya kalau anak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan ayah saya tidak pernah menafkahi keluarga? Mohon bantu solusi ini ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini menarik ini jemaah. Jadi faktor perasaan masuk ya. Ini jatuhnya apa? Memberikan warisannya kepada cucunya. Padahal yang bersangkutan masih hidup ini. Nah, ini jatuhnya bukan warisan. Ini jatuhnya adalah wasiat. Ya, ini wasiat. Jadi si nenek ini memberikan wasiat kepada cucunya. Sedangkan si nenek ini masih punya anak. Pertanyaannya yang kedua, apakah wasiatnya ini sah atau tidak? Dan kalau memang sah, berapa? Pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk menilai wasiat ini sah atau tidak, harus dirunut. Cucu ini ahli waris apa bukan? Kalau cucunya ini ahli waris, ya berarti wasiatnya gugur. Nggak bisa. Karena hadisnya la wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya. Tapi kalau si cucu ini bukan ahli waris, maka wasiatnya sah. Tapi ada ketentuan yang kedua. Apa itu wathuluthu katsir? Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Jadi wasiat si nenek ini kepada cucunya yang bukan ahli waris hanya boleh dia realisasikan sepertiga saja. Ya, sepertiga tok, 30% lah. Ya. Berarti sisanya 2/3, ya, sisanya 70% ya. Sisanya 70% itu jatuh kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Anak-anaknya. Loh Ustadz, sekarang si nenek ini sudah membuat wasiat bahwa semua warisannya buat si cucu. Tidak bisa. Kalau dia bukan ahli waris, boleh dia relasikan cuma 30%. Iya. Ya, cuman segitu aja. Walaupun dia menyatakan semuanya buat dia, tetap tidak diperbolehkan. Hanya 30. Kalau dia bukan ahli waris. Sisanya dikembalikan kepada para ahli waris dia yang sah. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Nah, hati-hati dengan mewasiatkan karena nilai atau jumlah wasiat itu hanya 30% ya Ustaz ya. Iya. Sepertiga. Dan ini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fafa TV. Ya, Waalaikumsalam. dari Ummu Muhammad di Jakarta ya. Betul. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Muhammad, silakan. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Allahumma amin. Ustadz izin bertanya. Ayah anda ana sudah rahimahullah hampir 27 tahun yang lalu. Meninggalkan seorang istri dan kami semua anak perempuan. Oh, jadi ahli warisnya istri. Anak perempuannya berapa Ibu? Anak perempuannya 5 Ustadz.
Masya Allah. Dan ibu Ana tinggal di rumah tersebut, Ustaz. Oke. Tinggalkan rumah kan, Ustaz ya. Masih hidup ya istri? Masih hidup. Ibu alhamdulillah masih sehat, masih hidup. Dan sekarang saat ini kan kita semenjak COVID, Ustaz, kan rumah tersebut kosong karena ibu bergilir ke rumah anak-anak. Iya. Nah, rencananya itu, Ustaz, kami kan mau biar manfaat gitu loh, Ustaz, untuk rahimahullah juga mau dijadikan rumah hafiz Quran atau semacamnya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Amin. Semoga Karena Allah ibu memberikan anak tidak keberkahan. berkenan untuk dijual. Oke. Dan kita juga bingung kalau harus kosong terus, Ustaz ya. Mubazir, Ustaznya terus terang besok minggu depan kita juga akan rapat keluarga untuk memutuskan karena Ibu Ana, insya Allah Ibu Ana pasti setuju karena intinya adalah beliau tidak mau dijual. Iya, iya. Selama beliau masih hidup beliau bilang begitu. Iya. Gitu. Terus? Jadi Ustaz, jadi mohon ya seandainya kita melakukan hal yang seperti tadi Ana sampaikan, Ustaz, menjadikan rumah hafiz Quran gitu, Ustaz ya. Tapi kan kita takutnya gini ya, Ustaz ya. Kalau misalnya sudah sekian berlangsung lama terus ternyata harus menjadi waris, Ustaz. Karena itu kan mau nggak mau pasti harus menjadi waris ya, Ustaz. Karena kita semua akan meninggal ya, Ustaz ya. Iya. Nah, itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakumullah Umar khairan. Muhammad, saya mau nanya sebentar. Ya, Apakah ayah Anda punya saudara? Punya, Ustaz. Punya saudara laki-laki dan perempuan. Berapa? Dan rumah tersebut waktu dibeli itu akte jual belinya Ibu Ana, atas nama Ibu Ana. Oh, atas nama ibu Anda. Iya. Anunya apa namanya? Dokumen-dokumennya? Semua atas nama Ibu Ana. Mulai Oh. dari pembayaran PBB, akte jual beli, akte notaris, semuanya waktu itu lihat Ibu Ana yang menandatangani. Ya nggak ada masalah, Bu. Selesai masalahnya lah. Jadi itu nggak ada waris kan, Ustaz? Ya nggak, maksudnya nggak ada kalau waris. misalnya kami semua udah setuju untuk mewakafkan menjadi rumah hafiz Quran karena dengan alasan ibu tidak setuju bahwa rumah itu untuk dijual dan sudah kosong selama 2-3 tahun ini, mubazir ya, Ustaz, dipakai sholat Jumat, dipakai, Ustaz. Itu rumah milik ibu Anda. Nah, Terserah ibu Anda mau ngapain. nah iya, karena kita ada berbeda pendapat, Ustaz. Kakak Ana nomor 1 bilang jual, tapi Ibu Ana udah jelas-jelas menolak. Saudara Anda tidak berhak untuk melakukan berkeinginan apapun. Betul, Ustaz. Karena Nah, dengan alasan gini, Ustaz, karena kan itu kan ada maintenance ya, Ustaz ya, terus terang ya, ada biaya listrik, air, telepon, terus ada kita jadi harus PBB. orang Ya. bersih, PBB gitu, Ustaz juga masuk, Ustaz. Ya. Yang jelas itu rumah milik siapa? Itu akar masalah. Baik, jadi Rumah milik itu Ibu Ana ya, Ustaz. milik ibu. Kalau rumah milik ibu ya terserah yang punya lah. Baik. Mau dibikin rumah Quran, ini mulia, Ya. pahalanya ngalir terus di akhirat. Karena kan, Iya kan? terus terang itu yang Terserah beli yang punya. ayah Anda rahimahullah ya, Ustaz. Iya, yang beli ayah Anda. Umur hidup beliau kerja untuk beli rumah untuk kita gitu, Ustaz kan. Iya, Sekarang beliau beli nganggur, rumah, terus dihibahkan, dihadiahkan kepada ibu Anda dalam bentuk apa? Yaitu sudah diatasnamakan itu. Betul. Semua Atas PBB nama. pun tiap tahun datang atas nama Ibu Ana. Ya sudah, Bu. Udah. Ya, terserah ibu Anda mau diapain. Tapi buat rumah Quran istimewa, Ibu, luar biasa. Ustaz, ya. Jadi Iya. saya mohon penguatan gitu, Ustaz, karena Iya. Ibu Ana udah berkali-kali ngomong, saya nggak mau dijual. Ya nggak apa, haknya beliau, punya rumahnya beliau. Nah, iya, justru makanya Iya, saya mau iya. mau meyakinkan gitu loh ke Iya. kakak juga bahwa mungkin lebih baik gitu kan. Jadi kalau dengan rumah hafiz kan ibu tetap bisa datang ke situ, ayahan rahimahullah juga dapat pahala gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Iya, terima kasih, Ibu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Barakallahu sama-sama. fikum. Fiik barakallah. Baik, barakallah. Alhamdulillah seperti itu, Ustaz. Jadi milik ibunya ya, total 100%. Berikutnya kita sebetulnya masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, tapi
Alhamdulillah waktu sudah mencukupkan kita. Alhamdulillah jawaban antum kepada Ibu Muhammad tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah di-share atau dibagikan kepada kita gratis dan semoga bermanfaat ya Ustaz ya. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah kita acara Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, dengan Ustadz yang sama insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.